Persahabatan Angkatan 1 akan mempraktekkan video pembelajaran dengan judul Objek IPA dan Pengamatannya. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat datang ya di SDPN Negeri 2 Semarapura untuk siswa baru ya. Materi kita di bab 1 di kelas 7 itu adalah objek IPA dan pengamatannya. Mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Siapa nak? Wahyu. Ya, ayo kita berdoa. Silakan dipimpin Wahyu. Oke Bu Guru dan teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Wahyu. Oke, kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib yaitu Garuda Pancasila. Mikrofonnya dihidupkan semua, kita nyanyi sama-sama ya. Sudah kelihatan ya lagunya? Ya. Ban untukmu Pancasila dasar negara ayo maju. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu cek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini, Nak? Kalau Ibu lihat dari yang datang satu orang ya. Doyu Mas, ada yang tahu Doyu Mas kemana? Ya Bu, orang masih OTW pulang, dia katanya dari rumah sakit tadi. Oh, oke. Makasih Ananda infonya. Kita harus tetap ini, protokol kesehatannya harus ketat. Yang pertama, gambar memakai Masker. Yang kedua, Mencuci cuci tangan air yang mengalir ya dengan sabun. Kemudian yang ketiga, Menjaga jarak. oke, sebelum kita lanjut ke materi, biar kalian tidak tegang karena awal sekolah ya, awal sekolah daring ya. Kita ice breaking dulu nak. Ya, tidak panas otaknya pagi.
Ini gambar siapa? Saudaranya siapa yang nampak di sini? Kakaknya monyet. Oh, kakaknya. Kakaknya siapa ya? Mirip ya? Bagaimana cara memasukkan gorila ke kulkas, Nak? Ya, yang angkat tangan sebutkan nama sambil Ibu nilai. Nah, perkenalkan, nama saya Ibu Wahyu Priyandana. Ya, oke Wahyu. Bagaimana caranya, Wahyu? Caranya apa, Bu? Cara masukkan gorila ke kulkas. Oh, oke. Caranya dengan cara membuka kulkasnya, masukin gorilanya, habis itu tutup kulkasnya. Oke. Oke, kemudian yang kedua. Siapa yang bisa? Ini gambar apa, Nak? Gambar gajah, Bu. Gajah bukan. Sama pertanyaannya. Bagaimana cara masukkan gajah ke kulkas? Siapa bisa angkat tangan? Sebutkan nama. Ayo, siapa? Siapa ada yang Saya, Bu. Namanya siapa? Putu Aditya Pranata, Bu. Oh, Aditya. Silakan Aditya Pranata. Ya, Bu. Bagaimana caranya masukkan gajah ke kulkas? Buka pintu kulkasnya, keluarin gorilanya, masukin gajahnya, tutup pintu kulkasnya. Oke, betul, benar. Kemudian gambar yang ketiga. Ya, Krisna, silakan Krisna. Ini gambar apa, Krisna? Raja ini singa, Bu. Singa, ya. Sang raja mengundang semua binatang yang ada. Kemudian semua binatang datang. Namun ada yang satu tidak hadir. Binatang apa itu, Krisna? Gajah, Bu. Masih ada di dalam Gajah. kulkas, Bu. Iya, betul sekali ya. Berarti masih konsentrasi pagi-pagi. Oke. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Ini gambar apa, Nak? Ini gambar apa, Nak, yang ditunjuk ibu gurunya? Ini gambar apa? Organ-organ Ya, Bu. Organ-organ, wih, pinter. Organ-organ manusia. Kalau kalian belajar organ-organ manusia, berarti kalian dapat pelajaran apa ya di SD? TA, Bu. IPA. Masih ingat apa kepanjangan IPA? Ilmu pengetahuan. Pengetahuan alam. Oke. Nah, ini ada dua gambar. Siapa yang bisa ini gambar? Pak Yaksakan menjawab tangan sebut nama. Siapa bisa gambar pertama? Gambar apa? Kadek Raden. Saya, Bu. Siapa? Adek? Kadek Raden di tanggal utama. Ya, Raditya. Ayo. Gambar apa yang pertama, Raditya? Corona. Gambar apa? Virus corona. Gambar kedua? Tata Surya, Bu. Tata surya. Kalian tahu ini virus corona, tata surya. Bagaimana caranya? Atau ilmu apa yang kalian pelajari biar kalian tahu, oh ini ternyata virus corona. Oh ini tata surya, ada planet-planet. Apa yang kalian pelajari, Nak? IPA, Bu. IPA, iya. Pengetahuan alam. Pengetahuan alam, ya. Sekarang pun kalian belajar IPA ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian silakan jawab dulu pretest ya, pengetahuan awal Ibu pancing dulu. Sudah Ibu kirimkan link pretest kalian di Google Classroom. Silakan kalian jawab. Nanti akan Ibu lihat nilai kalian. Nah, alur kegiatan kita pada pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian sudah Ibu berikan LKPD di Classroom, kalian sudah mengerjakan di Classroom dan sudah mengirimkan jawaban di Classroom. Kemudian nanti masuk ke inti, kalian Ibu tayangkan di stimulasi, Ibu tayangkan beberapa gambar. Kemudian kalian setelah mengerjakan LKPD di rumah, kalian sudah membuat
identifikasi masalah ya untuk kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Kemudian kalian sudah mengumpulkan data melalui literasi dengan membaca. Kemudian kalian sudah mengolah data. Kemudian nanti akan ada presentasi dan diskusi. Kemudian yang terakhir baru menyimpulkan ya. Menyimpulkan dari hasil kegiatan kita. Kemudian untuk penilaian yang Ibu lakukan hari ini ada 3 nak, ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Penilaian sikap Ibu lihat dari sikap kalian pada saat meet, apakah ada yang bercanda, terus sikap kalian yang aktif juga Ibu lihat cara berbicara, ya. Kemudian disiplin waktu masuk meet, sudah Ibu lihat siapa yang tepat waktu masuk meet. Kemudian untuk nilai pengetahuan, Ibu ambil dari nilai pretest dan post-test. Pretest itu tes awal yang tadi Ibu sampaikan, dan post-test setelah pembelajaran. Kemudian nilai keterampilan, nilai kalian pada saat nanti presentasi hasil pengamatan dan pengiriman laporan di Google Classroom. Seperti itu. Kelihatan alur kegiatannya? Kegiatan. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai, yang pertama, kalian melalui kegiatan pengamatan diri sendiri dan orang lain dan literasi paket IPA, karena peserta didik dapat menganalisis proses keterampilan dalam pendidikan IPA dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan pengukuran benda yang ada di sekitar rumah dan diskusi peserta didik dapat menganalisis pentingnya pengukuran dalam pendidikan IPA dengan cepat, dengan cermat dan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan diri sendiri dan orang lain dan literasi buku paket IPA, peserta didik dapat menganalisis besaran dan bukan besaran dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan pengukuran benda yang ada di sekitar rumah dan diskusi peserta didik dapat membandingkan satuan baku dan tidak baku dengan benar dan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang kelima, melalui kegiatan pengamatan diri sendiri dan orang lain serta pengukuran, peserta didik dapat membuat laporan dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya Nana. Lanjut ya. Nah, yang pertama ini gambar apa nak? Belum kelihatan gambar-gambarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini yang Ibu tunjuk pakai kursor, ini gambar apa yang ini? Laptop. Gempa bumi, Bu. Gempa bumi. Sebelahnya lagi. Menimbang Jangan rusak. Bu. Oke. Yang sebelahnya gempa bumi ada apa? Menimbang berat badan, Bu. Menimbang berat badan. Kemudian ini? Yang ini? Mengukur, Bu. Mengukur dengan jengkal, Bu. Jengkal. Yang ini? Ya. Ini tadi ada bilang gambar jalannya retak, menimbang, mengukur. Nah, biar kalian tahu bagaimana gempa bumi terjadi, terus bagaimana berat badan kalian, mengukur dengan alat ukur atau jengkal. Itu nanti kalian akan dapat pelajari atau pecahkan pada saat kalian mengerjakan LKPD ya. Beberapa hal yang Ibu sampaikan ya. Di sini kita sudah dari SD kalian sudah namanya belajar IPA. Apa sih itu IPA? IPA itulah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu dan interaksinya ya. Kalian belajar tentang alam semesta dan isinya itu adalah di IPA. Nah, untuk belajar IPA, kalian harus melakukan yang namanya ini, nak, pengamatan. Kalau pengamatan, kita menggunakan indera mata, ya. Dan IPA, ya, kalian menggunakan mata, ya, melalui kegiatan pengamatan. Kalau kalian ingin mengetahui berapa tinggi badannya, kemudian berapa massa tubuhnya. Nah, ini melakukan penyelidikan IPA, ya. Nah, adapun 3 langkah dalam penyelidikan IPA. Yang pertama tadi Ibu bilang adalah pengamatan. Kemudian yang kedua, setelah kalian melakukan pengamatan, kalian buat inferensi. Inferensi itu apa? Nah,
inferensi itu kalian membuat penjelasan dari hasil pengamatan. Kemudian yang ketiga, setelah kalian menghasilkan data, kemudian kalian menemukan penjelasan dan hubungannya, baru kalian mengkomunikasikan ya, atau mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Ini 3 tahap dalam penyelidikan IPA. Nah, seorang ilmuwan, para ilmuwan ya, menjadi seorang ilmuwan itu dia memiliki 3 tahap ini, pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan. Nah, kemudian dalam pengamatan tadi ada namanya pengamatan kuantitatif, menggunakan alat ukur, berarti melakukan pengukuran. Nah, ini pengukuran itu adalah pengamatan objek menggunakan panca indera dengan bantuan alat ukur. Kemudian, nah ini dia. Tadi yang tinggi badan, umur, massa tubuh, dan lain-lain. Nah, ini segala sesuatu yang dapat diukur itu disebut besaran. Nah, kalau sesuatu yang tidak bisa diukur itu disebut bukan besaran. Misalnya, mencium aroma. Ini gambar apa yang kedua, Nak? Mengukur meja menggunakan jengkal, Bu. Ya, mengukur meja dengan menggunakan jengkal ya. Ya. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai satuan. Nah, ini dia digambar menggunakan jengkal ya. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai satuan. Nah, satuan itu ada nanti satuan baku dan tidak baku ya, Nak. Nah, ini dia. Satuan itu ada 2 ya, Nak. Ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Sudah paham, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, dari LKPD yang Ibu sudah berikan di Google Classroom, jawaban sementara apa yang bisa kalian ambil? Siapa yang bisa? Masalah apa yang bisa kalian ambil? Ayo, siapa bisa? Ayo, siapa yang mau? Oh, Esa mengangkat tangan. Silakan Esa. Masalahnya dari segi penglihatan indera, Bu. Oke, ntar Ibu tulis dulu. Tadi Ibu. Masalahnya dari Penglihatan, Bu. penglihatan. Ya, Masalahnya maksudnya gimana ya? mungkin ada yang kurang jelas saya mengamatnya gitu. Oh, berarti dilihat dari seperti itu. Atau hasil pengamatannya berbeda-beda seperti itu. Mungkin Ya, ya, Ben, seperti ya, Bu. iya. Ya, bagus. Indra, yang lain? Ayo yang lain. Jangan kalah dengan Indra. Setelah apa yang bisa kalian ambil Saya, lagi? Bu. Siapa, Nak? Wahyu. Wahyu lagi. Silakan Wahyu. Kalau tintanya kan dicelupin ke air tuh, lama-lamaan memudar deh, Bu, tintanya. Ya. Oke. Iya. Bagus, memudar dari waktu ke waktu ya, dari 1, 2, 3 menit ya. Nah, Hoki juga angkat tangan. Silakan Hoki. Meteran Ya, sama kenapa? roll meter itu panjang dan lebarnya sama, sedangkan jengkal dan langkahnya berbeda. Sama, sedangkan yang tidak
Oke, bagus. Oke, silakan sekarang kalian lihat hasil kerja kalian ya untuk kegiatan 1 LKPD 1 ya. Di sini. Nah, tabel hasil pengamatan 1 di mana kalian mengidentifikasi atau mengamati saudara kalian. Siapa yang mau membacakan hasil pengamatannya di ini? Silakan dibacakan hasil pengamatannya. Ada yang mau? Silakan. Siapa? Untuk tabel hasil pengamatan 1. Saya Bu. Siapa? Sebutkan nama nak biar bisa Ibu nilai. Saya Agus Hoki Ananda Krisna. Oke, Agus Hoki Ananda Krisna absen 1. Silakan. Ibu yang akan mengetik di sini. Ibu yang mengetik di sini. Siapa nama pengamatnya? Ibu. Hoki. Nama pengamat siapa? Agus Hoki. Agus Hoki. Ketik Agus Hoki. Kemudian nama yang diamati? Artawan Bu. Artawan. Artawan ini kakak, ayah? Ayah Bu, ayah. Oke, ayah. Nama pengamatnya Hoki, nama yang diamati Artawan, berarti ciri-ciri bapaknya ya. Kalau ciri-ciri bapaknya hidungnya gimana, Hoki? Ciri-cirinya hidungnya mancung Bu. Ada mancung. Oke, sorry. Mancung. Kemudian mata? Matanya bulat. Nah. Warna kulit? Sawo matang Bu, sawo matang. Sawo matang. Sawo apa sabu ya? Sawo. W Iya. pakai titik W. Ya, sudah. Bibir? Agak tebal Bu. Agak tebal. Yang bagian mana? Bawahnya. Oke. Rambut? Bisa dari warna, bisa apa? Rambutnya ikal Bu, ikal. Ikal. Ikal hitam apa ikal pirang? Apa ikal putih? Oke, kemudian sudah. Yang kedua, Kemudian yang kedua, nama balikan pengamatnya ya. Bapaknya yang Artawan. sekarang mengamati ya, Artawan ya. Ya, betul. Artawan. Kemudian Nama yang diamati Hoki Bu. Agus Agus Hoki. Hoki ya. Agus Hoki. Kemudian ciri-cirinya Hidungnya agak mancung Bu. agak ya. Ya agak Agak mancung apa pesek ini? mancung. Oke, mata Matanya agak sipit. agak sipit. Bagus sekali ya. Warna kulit Sama Bu, sawo matang. sawo matang. Oh, ada miripnya sama bapaknya berarti ya, nggak beda jauh. Bibir Tipis. apa? Tipis Bu, tipis. Tipis. Rambut Lurus. Hitam lurus Bu. lurus. Oke. Sorry. Ada yang mau menambahkan lagi? Siapa? Nih, kalian sudah melakukan percobaan dan sudah juga Ibu kirimkan video percobaan Ibu ya. Bagaimana ketinggian air yang meresap? Kalian ukur perubahan yang terjadi, kemudian 2 menitnya gimana? Silakan, siapa yang membacakan datanya? Ibu tulis di sini. Nama saya ini Kak Emi Tania Putri. Tania, silakan Tania. Dibacakan Ibu yang mengetik sini. Bagaimana 1 menit? Pada 1 menit ketinggian air yang meresap 7 cm. Berapa? 7 cm. 7 cm. Kemudian perubahan yang terjadi? Pada menit pertama, cinta pada memudar. Cintanya memudar ya. Kemudian yang kedua? Pada menit kedua, ketinggian air yang meresap adalah 12 cm. 12 cm. Kemudian perubahan yang terjadi? Setelah 2 menit,
2 menit tinta itu memudar. Memudar juga. Tinta memudar. Kemudian Pada menit ketiga, mm, ketinggian air yang meresap 17 cm. 17 cm. Kemudian perubahan yang terjadi Tinta pun semakin memudar. semakin memudar. Oke, terima kasih. Lanjutkan dulu ke kegiatan ketiga, hasil pengamatan ketiga. Siapa yang mau membacakan datanya untuk pengukuran? Silakan, yang belum berbicara. Hoki, angkat tangan. Silakan, Hoki. Silakan, Hoki. Benda yang diukur apa, Hoki? Benda yang diukur meja, Bu. Meja. Kemudian aspek yang diukur? Panjang dan lebar. Panjang dan lebar ya, 2 ada ya. Kemudian yang menggunakan meteran atau penggaris? Panjangnya berapa? Panjangnya 50 cm. 50 cm. Kemudian Lebarnya 50 cm juga, Bu. 50 cm. Kemudian jengkal? Jengkalnya, panjangnya 3 jengkal. 3 jengkal. Lebarnya 3 jengkal Kemudian? juga, Bu. Lebar? Lebarnya 3 jengkal juga. 3 jengkal. Oh, ya. Ya, ntar dulu ya. 3 jengkal. Yang roll meter? Panjang 0,5 meter. Lebar? Sama jadinya Sama ya? juga, Bu. Ya, ya. Ya, satu ya. Langkah? Langkahnya, panjangnya 1 langkah, Bu. 1 ya. Ini sama jadinya ya, 1 ya. Ya, ya. Oke, yang kedua. Siapa yang mengamati lagi namanya? Pengamat wartawan, Bu, ayah saya, Bu. Oh ya, bagus ya, bertim sama orang tua belajar. Keren. Terus, yang diukur pasti sama meja ya. Ya, sama meja. Ujungnya sama. Nah, sekarang di sini. Panjangnya berapa? Panjangnya sama, Bu, 50 cm. Sama dulu. Ya. Sama. Lebar juga sama ya. Oke, jengkalnya 2 jengkal, Bu. 2 jengkal. Oke, ini sama berarti ya. Oke, terus roll meter Sama, Bu. 0,5 ya, ya sama. Langkahnya 1 juga, Bu. 1 dan 1. Oke, kita lihat tabel pengamatan dari Hoki ya sama bapaknya. Benda yang diukur sama-sama meja, aspek yang diukur panjang lebar ya. Ingat ini adalah yang namanya besaran karena yang bisa diukur. Kemudian alat ukur yang dipakai meteran atau penggaris, ini sama datanya. Di jengkal ada perbedaan data, bapaknya 2 jengkal, Hoki 3 jengkal. Roll meter sama semua datanya dan langkah sama datanya. Saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan 1 saya. Dari pengamatan yang saya lakukan, di mana dalam pengamatan untuk kegiatan 1, hasil data pengamatan saya berbeda sedikit dengan adik. Disebabkan karena cara pengamatan dan tingkat ketelitian saya dengan adik berbeda-beda. Oke, terima kasih Wahyu. Ya, Bu. Siapa yang mau lagi untuk kegiatan 1 yang pengamatan? Saya, Bu. Ya, silakan Esa. Kameranya Sama. masih on. Esa, kameranya di-on kan Esa? Ya, Udah, Bu. udah. Oke, saya mulai ya. Saya bisa mengetahui tingkat dan ketelitian saya dan bapak saya itu berbeda-beda. Udah, Bu. Iya, terima kasih Esa. Sama-sama. Oke. Bagus ya presentasinya keduanya, Wahyu sama Esa. Ada yang menambahkan lagi?
Oke, karena tidak ada yang angkat tangan, kita cukupkan. Kita lanjut ke kegiatan kedua, percobaan. Nak. Nanti kita baru jadi satu akan membahas semua kegiatan. Untuk percobaan, siapa yang mau membacakan atau presentasikan hasil percobaannya? Saya, Bu. Oke, Maharani Pratiwi, silakan. Perkenalkan, nama saya Putu Maharani Pratiwi. Saya akan bacakan kegiatan 2. Yang terjadi pada sebuah garis pada selembar tisu jika dimasukkan ke dalam air adalah air akan naik ke atas tisu, maka garis hitam spidol warnanya akan memudar. Dugaan saya adalah garis hitam spidol warnanya akan memudar. Dugaan awal saya dengan hasil pengamatan sama, karena jika sebuah garis pada selembar tisu dimasukkan ke dalam air, air akan naik ke atas tisu, maka garis hitam spidol warnanya akan memudar. 2. Air bisa meresap ke tisu karena tisu memiliki daya serap. 3. Yang terjadi pada tisu dan garis hitam tinta adalah tintanya naik dan tisu menjadi kusut. Ya, terima kasih. Oke, bagus Maharani jawabannya. Oke, jelas ya. Oke, siapa yang mau lagi presentasi? Oke, tidak ada yang angkat tangan. Kita lanjut dulu ke kegiatan ketiga, pengukuran. Ya, Hoki sudah angkat tangan. Silakan Hoki. Perkenalkan, nama saya Gus Oki Ananda Krisna. Kameranya di-on kan, Hoki? Sudah, Bu. Oh, sudah ya, berarti ibunya ya. Perkenalkan, nama saya Gus Oki Ananda Krisna. Saya akan membacakan hasil kegiatan 3 saya. Benda yang diukur menggunakan alat ukur dan yang tidak berbeda, di mana yang menggunakan alat ukur datanya sama dan yang tidak menggunakan alat ukur datanya berbeda. Ya, Bu. Oke, terima kasih Hoki. Sama. Ya, siapa lagi mau presentasi? Oh, Ananda sudah angkat tangan. Cok D, silakan Cok D. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan nomor 3. Jika menggunakan satuan baku atau profesional, maka hasilnya akan sama. Sedangkan jika menggunakan satuan tidak baku, maka hasilnya akan berbeda. Terima kasih. Iya, sudah ya. Oke, terima kasih ya sudah presentasi. Nah, dari percobaan 1, kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3. Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil, nak? Saya, Bu. Sebutkan nama. Emi, Bu. Siapa? Emi, Emi. silakan Emi. Kesimpulan apa yang bisa kamu ambil dari kegiatan kita hari ini? Dalam penyelidikan IPA ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu pengamatan, invensi, dan mengkomunikasikan. Ada yang lain lagi? Kesimpulan dari ketiga kegiatan yang kita lakukan. Ya, Bu. Ya, sebutkan nama, nak. Putu Maharani Pratiwi. Siapa? Putu Maharani Pratiwi. Ya, Maharani, silakan Maharani. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran dan yang tidak dapat diukur disebut bukan besaran. Kemudian ada lagi kesimpulan yang dapat kalian ambil dari kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Yang angkat tangan, sebutkan nama. Saya, Bu. Saya, Bu. Nama Agus Oki Ananda Krisna, Bu. Ananda, silakan. Dalam pengamatan sangat penting dilakukan pengukuran agar mendapat hasil yang tepat. Iya, betul sekali. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Oke, Hoki lagi. Silakan Hoki. Satuan baku adalah yang sudah bersifat internasional, seperti sentimeter, meter, atau satuan yang tidak baku seperti jengkal. Betul sekali, Hoki. Ya, pintar-pintar ya. Nah, dari kegiatan kita hari ini, materi apa yang kalian atau bagian materi mana yang paling kalian sukai, nak? Nah, Oki lagi angkat tangan. Oki, bagian materi mana yang paling kalian Oki suka pada kegiatan ini? Kalau saya apa namanya,
kegiatan pengukuran itu, Bu. Kegiatan pengukuran. Ya, suka bagian pengukuran katanya. Ada yang lain lagi? Saya, Bu. Iya. Sama kayak hoki, Bu. Suka juga di bagian pengukuran, di bagian meteran. Pengukuran. Oke. Itu tadi Oki sama Putu ya. Dia suka di bagian pengukuran. Nah, kalau materi dari kegiatan 1, 2, 3, bagian materi mana yang belum kalian pahami? Kalau diam berarti artinya sudah paham semua. Yang belum kalian pahami dari kegiatan 1 tentang penyelidikan IPA, kemudian pengukuran, besaran, satuan, yang bagian yang belum kalian pahami materi yang mana? Oh, karena diam berarti sudah bisa semua ya? Oke. Nah, dari kegiatan kita hari ini ya, dari keaktifan, kemudian partisipasi, Ibu memberikan penghargaan kepada 2 siswa ya, yang dari awal aktif sekali ya untuk kegiatan kita hari ini. Yang pertama itu nomor absen 12 atas nama Putu Wahyu Priyandana ya. Kita berikan aplaus ya untuk Wahyu ya, karena sudah aktif ya. Dan yang kedua itu atas nama Agus Hoki Ananda Krisna, nomor absen 1 ya. Kita beri aplaus, tepuk tangan. Nah, selain itu yang 2 siswa ini akan mendapatkan penambahan nilai ya, poin karena sudah aktif dalam kegiatan NIP. Nah, untuk nanti materi selanjutnya ya, untuk nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, untuk pertemuan berikutnya. Dan untuk penugasan sudah Ibu kirim di LKPD. Cek tugasnya untuk kegiatan hari ini. Kemudian sebelum kita tutup, sudah Ibu kirimkan tes, post tes ya, tadi pretest, kemudian ada post tes, artinya tes akhir, apakah kalian sudah paham dengan materi ini, juga sudah Ibu kirimkan di GC. Silakan kalian jawab nanti setelah pembelajaran NIP ya, sinkronus ini berakhir, karena masih ada waktu asinkronus. Silakan kalian kerjakan nanti post tesnya. Nah, sebelum Ibu akhiri, ada yang bertanya dulu, Nak? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Tadi kita memulai dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa, Nak? Siapa yang angkat tangan? Siapa lagi yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Wahyu lagi, Bu. Wahyu, Bu. Wahyu lagi. Oke, Wahyu. Silakan Wahyu. Wahyu. Silakan Wahyu pimpin doanya. Oke, teman-teman. Oke, Ibu Guru dan teman-teman. Sekarang kita sudah selesai melakukan kegiatan dan kita akan akhiri dengan doa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Wahyu, sekali lagi dari awal sudah aktif ya. Nah, anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Parama Santi ya. Om Santi Santi. Santi, Santi. Oh, dan Om Santi Santi.